teman-teman, kembali lagi bersama kami di podcast Ngobrol Bareng OSIS. Kali ini aku Wulan yang akan menjadi host pada podcast hari ini. Nah, lalu kita kedatangan salah satu siswi yang sudah berprestasi di SMK PGRI 2 Kediri yang sangat membanggakan, yaitu dengan Kak Amira. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amira Zaida Yasmin dari kelas 11 DKV 1. Mungkin saat ini saya nggak lagi mengikuti organisasi apapun ya gitu. Oke, kalau boleh tahu kakak mengikuti lomba apa ya? Oke, kemarin itu saya itu mengikuti lomba FLS 3N dalam kategori komik digital gitu. Kalau boleh tahu mendapat juara berapa nih? Oke, alhamdulillahnya tuh udah dapet juara 1 dan berhasil lolos untuk ke provinsi gitu. Wih, alhamdulillah. Iya. Untuk kelanjutan ke provinsi kira-kira di kapan ya, Kak? Kira-kira itu kayaknya bulan Juni atau enggak Juli gitu, sebentar lagi sih. Wah, sebentar lagi ya. Iya. Berarti sekarang sedang persiapannya ya, Iya Kak? betul. Oke, kalau boleh tahu bisa ceritain nggak, Kak, tentang lomba yang telah Kakak ikuti? Oke, karena ini lomba komik digital, itu tuh ini agak apa ya susah ya lombanya dan kita tuh para peserta itu diharuskan dituntut untuk bisa membuat cerita dan bisa brainstorming apa cerita tersebut dan harus bisa memvisualisasikan ceritanya gitu dengan bisa agar bisa dapat dibaca dengan jelas oleh khalayak umum gitu. Kayak gitu. Oke, kalau boleh tahu ya, Kak, itu kan untuk mempersiapkan lomba pasti panjang banget waktunya ya, Kak. Iya. Kalau boleh tahu di awal lomba itu perlu mempersiapkan apa? Oke, karena saya setahun lalu itu udah pernah ikut lomba ini, jadi saya tahun depannya dan tahun ini itu saya udah ada persiapan gitu. Jadi saya suka mantau IG-nya langsung Puspersnas. Nah, pas udah ada langsung info itu, saya itu langsung kemarin itu langsung nge-WA Bu Ainun dan langsung apa apa itu namanya? Disetujui oleh Bu Ainun. Iya gitu. Berarti menghubungi lewat sekolah ya, Kak? Iya benar. Karena lomba ini tuh pendaftarannya tuh harus dari sekolah gitu. Ya. Kalau dari sekian banyaknya lomba nih, Kak, kenapa Kakak malah memilih lomba FLS 3N? Oke, kenapa saya milih FLS 3N? Karena ini tuh lomba besar dan tingkat nasional gitu. Saya ingin mendapatkan sertifikat ini di tingkat nasional nanti, semoga aja. Karena sertifikat itu bisa saya gunakan untuk nanti masuk ke pendaftaran kuliah gitu. Amin, Amin, semoga iya. lolos ya, Kak. Iya, amin gitu. Lalu untuk menyiapkan itu pasti membutuhkan persiapan yang sangat maksimal ya, Kak. Itu kira-kira supaya bisa tampil maksimal tuh butuh persiapan kayak gimana? Oke, karena ini komik digital itu para peserta kirim karya aja, jadi dikasih waktu sebulan gitu. Nah, 1 bulan sebelum lomba, itu kan karena saya udah tahu informasinya dulu, itu saya pakai buat mencari, meriset apapun itu kayak menganalisis apa sih yang dimau juri, terus apa sih yang belum pernah ada di dalam cerita komik yang pernah ada gitu. Terus saya taruh di satu mood board dan saya analisis semuanya, akhirnya mendapatkan satu cerita yang mungkin ini bakal bisa menjadi yang menarik gitu. Nah, setelahnya 3 minggu, sebulan setelahnya 3 minggu itu baru pengerjaan gitu. Itu kan membutuhkan proses pengerjaan juga ya. Iya. Kira-kira berapa lama prosesnya? Itu kemarin tuh 3 mingguan gitu. 3 mingguan udah selesai. Iya, sebenarnya 3 minggu tuh saya sedikit keteteran gitu. Ya, Tapi alhamdulillah bisa. ya pasti editingnya kan juga susah ya, Kak. Iya, sangat susah banget gitu. Kalau ketika menyiapkan lomba FLS 3N itu pasti membutuhkan latihan juga ya, Kak. Iya. Nah, itu tantangan terbesar apa yang telah Kakak hadapi? Kemarin itu 1 bulan pengerjaan, kan sebelumnya 1 bulan riset itu, terus 1 bulan pengerjaan. Nah, di bulan itu ternyata nenek saya itu nenek sayang saya itu meninggal. Ya gitu. Padahal beliau itu adalah salah satu yang emang jadi semangat saya ingin ikut lomba ini, tapi ternyata sosok yang jadi semangat saya itu malah nggak ada gitu. Hanya saya tuh 1 minggu itu berhenti untuk ngerjain ini dan akhirnya kepotong 1 minggu yang harusnya buat pengerjaan itu. Nah, karena saya nggak ingin berlarut-larut, akhirnya sisa tinggal 3 minggu itu saya ngejar prosesnya itu. Berduka cita ya, Kak. Iya. Berarti setelah walaupun neneknya telah meninggal, Kak tetap semangat. Ya, harus tetap semangat gitu. Kakak pernah nggak sih kayak ketika ikuti lomba tuh merasa gugup, gak percaya diri gitu?
Pernah sih, awalnya tuh saya ngerasa karena tahun lalu saya nggak bisa lolos, karena emang sebenarnya tahun lalu itu saya nggak fokus di lomba ini. Nah, tahun ini fokus, tapi itu saya tetap masih ada rasa yang nggak percaya diri gitu. Kira-kira menang atau enggak ya, kira-kira bisa atau enggak ya. Terusnya ya tetap saya akhirnya tetap optimis, pokoknya berpikiran positif terus. Apapun yang terjadi ke depan, kamu sudah berusaha, pasti ada hasilnya gitu. Nah, yang penting optimis ya, Iya, Kak. Oke, eh, untuk tadi kan dari yang sudah sangat mendukung kakak itu dari nenek kakak ya. iya sebenarnya. Mungkin dari orang tua dan guru itu juga mendukung kakak. Orang tua itu sangat mendukung dan ada beberapa guru juga yang bikin saya bangkit gitu. Oke, gimana sih suasana dan perasaan kakak ketika kakak sudah melakukan perlombaannya tuh, ketika di hari H perlombaan? Pas hari H perlombaan itu apa ya, rasanya tuh bener-bener campur aduk karena hari, udah sisa 2 hari itu bener-bener masih banyak banget yang belum saya kerjain. Akhirnya bener-bener ngejar sampai nggak tidur seharinya itu juga, terus besoknya lagi ngejar lagi, nggak tidur lagi. Pas hari H ternyata itu alhamdulillah pengumpulannya itu diundur besoknya lagi gitu. Wah, alhamdulillah banget ya itu Iya berarti. itu leganya Dapat waktu banget. tambahan. Ah, Kira-kira kalau kakak mengikuti lomba FLS 3 ini tuh momen apa yang sangat berkesan buat kakak? momen ya, momennya itu yang paling berkesan itu saat prosesnya itu benar-benar menyiksa tapi juga suka gitu, karena tuh saya juga benar-benar nggak bisa tidur, nggak bisa ini, apalagi udah H-1 itu nggak bisa ngumpulin, alhamdulillah diundur, tapi pas besoknya lagi tetap tetap keteteran karena masih banyak, tapi untungnya bisa selesai gitu. Sampai saya tuh sempat benar-benar nggak bisa istirahat, itu tuh saya makan sambil disuapin sama mama saya gitu. Ya Iya, ampun, sampai disuapin juga. iya benar-benar nggak bisa istirahat gitu. Ya itu Berarti sih. disusah bagi waktunya ya kak, karena Iya, keteteran juga ya. iya karena gara-gara momen kemarin itu gitu. Harusnya ada 1 minggu pengerjaan, ternyata gara-gara itu. Gitu. Mungkin selama proses dan atau mungkin di hari lomba itu ada momen lucu nggak ketika kakak menjalani lomba itu? Momen lucu ya. Itu tuh saya ngerjainnya tuh sambil nangis-nangis, beneran gambar itu sambil nangis-nangis sesungguhkan, sambil kayak sembab banget gitu. Terus saya juga ngeteleponin teman-teman saya gitu sambil nangis kayak masalah ini gitu. Tapi akhirnya tetap dikerjain sambil nangis. Yang penting ngerjain sambil nangis ya kak. Yang penting selesai gitu. Selesai itu yang nomor pertama ya. Iya, penting nggak selesai. Oke, kalau gitu kan itu ketika lomba untuk pengumuman menang ya. Iya. Itu reaksi kakak gimana kalau kakak menang gitu? Kemarin itu posisi saya lagi di Parep saat lomba, dan lomba pengumumannya itu tuh kayak nggak expect aja kalau hari ini posisi di Parep dan ngikut peserta-peserta lain yang lomba FLS 3N di kategori lain. Nah, saya juga ada teman saya. Nah, saat itu tuh bener-bener nervous, tapi saya juga nggak ngeh kalau hari ini bakal pengumuman, tapi kayak ada rasa nggak enak gitu, kayak udah ada firasat gitu. Udah punya feeling gitu Iya, ya udah kak? punya feeling gitu. Pas pengumuman tiba, itu saya nggak berani buka informasinya di grup, akhirnya dibuka sama teman saya gitu. Terus temen kakak berarti yang ngasih tahu. Terus reaksi temen-temennya? Pas itu, pas dia tuh cuma ya, ya, ya aja, terus aku ya tanya bingung, kamu kenapa gitu, apa gitu hasilnya, juara 1 Wiro, langsung kita berdua teriak di situ, padahal posisi itu lagi di warung gitu. Ya ampun, pasti pada ngeliatin langsung Iya, gitu. Ya teriak ampun. berdua keras banget lagi. Ya gak apa, kak bisa jadiin buat apa momen juga ya kak Iya kalau itu. gitu. Mungkin dari kakak ingin mau menyampaikan pesan buat teman-teman yang ingin mengikuti lomba juga. Oke, buat pesan teman-teman ya, kalau kalian punya bakat atau apa itu kayak tujuan ke depan ya, ya lakuin aja, nggak usah takut, nggak usah apa, karena setiap kalian maju itu pasti ada ujiannya, pasti kalian takut bakal kayak nanti bisa nggak ya kayak gitu kan. Nah, pasti itu setiap kalian jalan apapun itu ada ujiannya. Nah, gimana aja kalian buat menyanggupi ujian itu, kalau kalian bisa pasti bakal ada hasil yang bagus gitu. Berarti yang terpenting itu usaha juga dan Iya, doa juga ya kak. ya bener sekali. Jadi jangan nggak usah takut gitu kan, karena banyak banyak sih yang ada bakat tapi tuh mereka takut untuk menyampaikan gitu.
akhirnya jadinya terpendam gitu. Wah, itu mungkin bisa jadi motivasi buat teman-teman yang lain yang mungkin ingin mengikuti lomba juga. Bisa juga menonton podcast ini yang sudah diceritakan oleh Kak Amira, Ya, yang nanti bisa jadikan inovasi maupun motivasi supaya kalian lebih semangat untuk mengikuti betul lomba-lomba. sekali ya. Mungkin dari kakak ada tambahan lagi? Kayaknya sudah sih Kak. Sudah. Ya. Oke, terima kasih ya Kak Amira karena Iya, sudah sama-sama. meluangkan waktunya untuk podcast Ya, hari ini. makasih juga untuk anak-anak OSIS yang sudah mengundang saya di podcast hari ini ya, gitu. Ya, terima kasih kembali Kak. Iya. Oke, sekian podcast hari ini bersama dengan Kak Amira. Semoga podcast hari ini bisa memotivasi teman-teman untuk lebih semangat dalam mengikuti lomba, tidak mudah putus asa, dan juga kalian harus terus semangat belajar. Dan sekian podcast hari ini. Sampai jumpa lagi dengan podcast Ngobrol Bareng OSIS ke depannya. See you! See you guys.